Maka kita harus berpikir bersama, bagaimana di rumahku ada surga, bagaimana anak-anak di rumah, bagaimana ketika ayah datang, itu anak semua bergembira. Dan ketika sang ayah pulang, ayah pun gembira masuk rumahnya. Nah, ada anak-anak yang ayahnya kerja keluar kota, ibu ngomong, ayahmu mau pulang. Ya Allah, mau pulang ayah? Ini belum waktunya, kata dia. Itu keberadaan ayahnya itu merusak kebahagiaan anak-anak dan sang ibu itu. Ada yang orang tua kalau anaknya masuk pesantren seneng, ya Allah, berangkatnya alhamdulillah. Bapak ini pernah karena ketika anaknya berangkat ke pesantren, orang tuanya alhamdulillah. Nih sekarang anak-anak mau pulang dari pesantren, ada orang tua yang mulai mikir, ya Allah ya, mudah-mudahan liburannya nggak panjang anak-anak. Maka kita harus menghadirkan di rumah kita sifat-sifat penghuni surga, baru ada surga di rumah. Kita nih sering berdoa, dan Nabi SAW mengajarkan doa itu, dan beliau sering membaca doa itu. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Ana mau tanya, artinya apa? Rabbana atina, baca doa itu enggak? Ya, Ustaz mau tanya apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Tahu lah artinya. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari apa? Dari api neraka. Masya Allah. Fadhal. Iya, dari api neraka. Yang namanya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, semua bentuk kebaikan jemaah diselamatkan dari api neraka. Karena orang yang dapat kebaikan di akhirat belum tentu selamat dari api neraka. Apa pasti selamat? Pasti selamat enggak? Ada orang yang masuk surga lewat neraka dulu. Iya, dia akan dapat kebaikan nanti di akhirat, tapi diam di neraka dulu enggak? Kita nggak mau, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Itu doa minta masuk surga tanpa azab. Ada orang yang minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya biasa aja doa dia. Tapi ketika dia mengatakan wa qina adzabannar, dia minta masuk surga tanpa azab. Di antara penafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan bahwasanya fid dunya hasanah adalah al-mar'atul hasanah, adalah istri yang baik. Di akhirat hasanah adalah mendapatkan bidadari surga. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, selamatkan kami dari istri yang buruk, dari pasangan hidup yang buruk. Penafsiran ini kurang. Ulama menyebutkan boleh jadi nggak sahih. Ini hanya memberikan percontohan. Di antara kebaikan di dunia adalah istri yang soleha. Dan kalau buat istri, suami yang saleh. Ada orang yang mengistilahkan kalau di rumahnya itu istrinya nggak soleha, dia mengistilahkan wallah rumah anak kayak neraka. Ada yang rumahnya kayak neraka di sini. Maka lebih sering ke masjid ukhuwah daripada pulang ke rumahnya.
Dia habis kerja, dengar kajian dulu lah kata dia. Bukan karena semangat bekerja dan belajar, bukan, karena malas pulang. Di rumahnya ada apa? Ada surga dan neraka. Ada neraka, ada yang seperti itu ya. Tapi yang jelas tadi kita minta diselamatkan dari api neraka, benar, masuk surga tanpa azab. Tapi di dunia ada faktor yang menyebabkan orang merasakan ya sedikitlah dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menciptakan surga di rumah kita? Ada seorang anak yang malas pulang juga, karena dia melihat abah ibu anak berantem terus, Ustaz. Nggak kuat, Ustaz. Makanya anak pulang, nunggu suasana tenang, damai. Bapak sudah masuk kamar, ibu masuk kamar, kamarnya udah beda-beda aja. Jadi anaknya ngelihat orang tuanya, ya Allah, bapak di atas, ibu di bawah, atau ibu di atas, bapak tidur di sofa. Enggak, bapak tidur di sofa supaya kalau qiyamul lail itu cepat bangunnya, insya Allah. Dia kepingin dijauhkan dari api neraka. Maka kita harus berpikir bersama, bagaimana di rumahku ada surga, bagaimana anak-anak di rumah, bagaimana ketika ayah datang itu anak semua bergembira. Dan ketika sang ayah pulang, ayah pun gembira masuk rumahnya. Nah, ada anak-anak yang ayahnya kerja keluar kota, jemaah. Ini cerita anaknya sendiri sama anak. Kalau ayah, ibu ngomong, ayahmu mau pulang. Ya Allah, mau pulang ayah. Ini belum waktunya, kata dia. Itu keberadaan ayahnya itu merusak kebahagiaan anak-anak dan sang ibu ini. Ada yang orang tua kalau anaknya masuk pesantren seneng, ya Allah, nah, berangkat, nah, alhamdulillah, nah, bapak antar nak. Karena ketika anaknya berangkat ke pesantren, orang tuanya alhamdulillah. Nih sekarang anak-anak mau pulang dari pesantren. Ada orang tua yang mulai mikir, ya Allah, ya mudah-mudahan liburannya nggak panjang anak-anak. Ahibati fillah, maka kita harus menghadirkan di rumah kita sifat-sifat penghuni surga. Baru ada surga di rumah. Di antara kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla, surat Ali Imran 133. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Jadi orang kalau mau masuk surga itu harus sering-sering minta ampun. Orang itu kalau kepingin di rumahnya ada surga, maka mereka harus sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ingat, nggak ada dosa di surga. Sampai nanti orang itu kalau sudah selamat dari neraka jahanam, mereka sudah melewati sirat, mereka nggak bisa langsung masuk surga. Mereka masih ditahan di namanya kontoro. Kontoro itu ujungnya, ada yang mengatakan itu ujungnya sirat, ada yang mengatakan perlama enggak, itu memang setelah sirat, sebelum menuju ke pintu surga. Mereka ditahan dulu. Kenapa harus ditahan? Kan sudah selamat dari api neraka. Mereka harus dibersihkan dan disucikan. Di antara mereka baru diperkenankan masuk surga. Maka kita kalau ingin di rumah kita ada surga, semua anggota keluarga harus sering-sering istighfar. Istighfar ini butuh berwudu. Jamaah, enggak. Istighfar ini apa harus menghadap kiblat?
Enggak, istighfar ini apa harus dalam kondisi berdiri? Tidak. Berarti kita bisa istighfar dalam semua kondisi. Perempuan mau datang bulan, mau suci, kita disuruh istighfar. Tatkala kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa yang kita lakukan Allah bersihkan. Tempat atau wadah kebahagiaan itu hati. Maka hati yang berkarat sulit untuk mendapatkan surga di rumahnya. Paling tidak berapa kali kita istighfar sehari, jemaah? 100? Kurang lah. Habis sholat 3 kali. 6 kali 5 15. Terus habis sholat duha 100 kali. Udah 115. Terus keluar toilet. Berapa kali antum keluar toilet? Ghufrana, kita minta ampun keluar toilet, ghufrana ya Allah, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum masuk waktu subuh, ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Maka tolong hadirkan itu sudah. Kita pakai yang minimal, bukan maksimal. Minimal kita istighfar di waktu-waktu itu. Selesai sholat duha, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau innaka antat tawwabul ghafur. Istighfar terus, ajak istrinya istighfar, ajak anak-anaknya istighfar, supaya ya aroma surga itu ada di rumah kita. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kita disuruh bersegera menuju surga. Tapi tadi mau ke surga harus ada maghfirah dari Allah, harus ada pengampunan dari Allah, harus ada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih luas? Istighfar afwan, maghfirah atau rahmat? Siapa yang mau jawab? Mana yang lebih luas? Maghfirah, ampunan, atau rahmat? Angkat tangan yang mau jawab. Naam, rahmat. Kenapa rahmat lebih luas? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, innaka antal ghafur ar-rahim. Kau maha pengampun, kau maha pengasih. Kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Yuk. Nah, beliau bisa jawab lebih luas rahmat, betul, sahih. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Siapa yang mau jawab? Atau bahkan mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanallah, barakallahu fikum. Nah, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan binatang-binatang pun, orang-orang kafir pun di dunia masih mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, dan maghfirah itu bagian dari rahmat. Maghfirah itu ampunan Allah itu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kita kalau mau masuk surga memang butuh ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan ternyata di surga itu tidak ada omongan yang nggak enak. Kita kalau mau rumah kita kayak surga, bagaimana omongannya? Suami ini enak, istri juga enak, komunikasi yang baik, mungkin itu bahasanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ghashiyah ayat 11, la tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada. Surga itu nggak ada engkau akan dengar
omongan-omongan yang batil, omongan-omongan yang tidak berguna, apalagi yang haram. Yang nggak berguna aja nggak ada. Makanya kita tahu dalam agama kita kalimat tolak ada nggak di surga? Ada nggak di surga kalimat talak? Antum capek sama bidadari itu, ya Allah sudah aku ceraikan engkau sudah. Ada kayak gitu? Nggak bakalan ada gitu. Si sebagian rumah orang itu kalau lagi marah sama istrinya, apa yang dia omongkan? Nanti saya ceraikan. Apa kita pisah saja? Kata tolak ini serius dan berguraunya sama. Nggak boleh bermain-main dengan kata-kata itu. Maka kalau ingin rumahnya ada di rumahnya ada surga, tolong setelah memperbanyak istighfar tadi, kita tahu diri, kita bersihkan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga. La tasma'u fiha laghiya. Yang ada di situ ucapan-ucapan yang baik. Istri menghargai suaminya, omongannya penuh penghargaan. Suami menyayangi istrinya. Anak-anak yang besar menyayangi yang kecil menghargai yang besar. Dimulai dari mana ini jemaah? Dari suami istri. Kalau sang bapak omongannya enak sama istrinya, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hak wanita, beliau mengatakan SAW, antut'imaha idza ta'imta, engkau kasih makan dia kalau engkau makan. Wa antaksuha idza iktasaita, kalau engkau beli baju, belikan baju dia, kasih baju dia. Jangan mikirkan dirimu sendiri. Kadangkala orang ini ya di beberapa tempat ya, suami istri ini masing-masing ya Mak. Suami mau beli baju sendiri, istri beli baju sendiri, beli makan pun kadangkala bayar masing-masing. Nauzubillah. Ada di Indonesia ya. Ada nggak ke restoran, suami pesen ini, istri pesen ini, bilnya sendiri-sendiri. Apa kata dia? Nggak kayak gitu. Suami tanggung jawab sama istri. Kemudian wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Pesan Nabi kepada seorang suami sallallahu alaihi wasallam, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Jangan. Ini ada ucapan-ucapan yang nggak enak buat istrinya. Istri kita nggak sempurna, dia bukan bidadari, dia belum jadi bidadari. Insya Allah mudah-mudahan dia jadi bidadari nanti. Sekarang jadikan dia bidadari di rumah, maka jangan dijelek-jelek. Subhanallah. Ketika Aisyah menceritakan tentang Ummu Zara, kisah tentang 11 wanita ya, yang mereka menceritakan tentang bagaimana suami mereka ya. Lalu yang terakhir cerita Ummu Zara. Ketika Ummu Zara menceritakan suaminya, Abu Zara ini katanya, suamiku ini baik banget. Bagaimana dia membuatku bangga dengan diriku sendiri. Bagaimana membuatku percaya diri. Jadi ada suami yang selalu mengatakan, enggak, engkau masya Allah, engkau cantik loh, engkau cantik. Nggak ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong deh. Umpamanya seperti itu. Tapi sang suami terus mengatakan kepada istri, enggak, engkau baik, engkau penyabar orangnya, engkau. Sampai istri itu, ya Allah makasih banyak ya. Itu yang perlu dilakukan suami. Bagaimana dia merangkai kata-kata yang membuat istrinya senang. Wala tuqabbih. Tapi kalau istrinya perlu dikasih nasihat, dikasih nasihat. Namun tetap dengan kata-kata yang indah. Nggak ada di rumah yang ada surga di dalamnya kebun binatang. Nggak ada.
Kadangkala anak mendengar ya dalam rumah itu bapaknya habis beli apa dari kebun binatang ya. Kata-kata bapak itu semuanya sama binatang. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelek. Istri pun seperti itu. Ada istri yang suka merendahkan suami. Engkau lah bang, memang nggak bisa kerja. Astagfirullahaladzim, kok aku bisa dapat jodoh kamu? Omongannya nggak enak. Sudah terima. Ucapkan kata-kata yang membuat dia akhirnya bersemangat. Bang, masya Allah. Aku itu ketika memilihmu sebagai pendamping hidupku, karena aku yakin engkau adalah yang terbaik. Kok bisa melakukan itu, Bang? Ya mungkin belum ada rezeki untuk saat ini, tapi kok mampu, Bang? Jadi kata-kata ini jamaah membuat rumah itu jadi adem ayem. Nasihat itu ya kalau bisa membangun, memang tidak harus merendahkan orang yang kita kasih nasihat. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di antaranya Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku cinta sama engkau. Ini kata-kata indah. Dan penghuni surga ingat, la tasma'u fiha laghiyah. Di surat Al-Waqiah Allah mengatakan di ayat 25-26, la yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima. Nggak ada orang di surga itu mendengarkan ungkapan-ungkapan yang nggak enak, omong kosong yang tidak berguna, wala ta'thima, dan tidak pula dosa-dosa, nggak ada. Terus apa yang didengar? Illa qilan salaman salama. Positif semua yang diomongkan di surga itu. Ungkapan yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan saudara kita dari sakit hati. Ya gimana Ustaz kalau anak pernah mengungkapkan omongan yang membuat istri anak sakit hati? Tidak jawab. Anak pun pernah mungkin melakukan hal itu. Apa yang perlu dilakukan? Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan emosi sebenarnya, yang pandai memaafkan orang lain. Ya udah, antum minta maaf. Doa anak pemimpin Ustaz tuh nggak ada masalah. Apakah komandan yang menyakiti anak buahnya kemudian dia tidak melakukan permintaan maaf? Tetap dia minta maaf. Bisa dituntut sama anak buahnya pada hari kiamat. Apakah istri kita punya hak menuntut kita kalau kita pernah memaki dia? Punya hak nggak? Punya hak dia. Dan boleh jadi dia memang simpan hal itu. Iya bang, memang aku butuh semangkok. Aku akan sabar. Demi anak-anak aku mempertahankan rumah tangga ini, walaupun sudah kayak neraka mungkin rumahnya. Dan semoga engkau cepat mati. Ada istri yang seperti itu? Dia tinggal nunggu waktu. Cuma ya mungkin doanya belum dikabulkan, jadi antum masih hidup. Tapi tadi tatkala antum ungkapannya menyenangkan hati, takut pasangan hidup kita kalau suaminya berangkat lebih dulu, ya Allah jangan sampai, Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi dia. Bagaimana doanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah, Nabi alaihi salatu wasallam itu memberikan jaminan surga buat orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Ya orang yang omongannya bagus tapi selingkuh, na'udzubillah, berzina dia, tetap dia bawa neraka. Ada orang yang dua-duanya nggak benar, atasnya baik, wala bawahnya dia jaga.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atau baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara kedua rahangnya, yakni lisan, dan di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, aku jamin surga buat dia. Surga. Makanya kalau seorang laki-laki sudah berzina, neraka tempat rumahnya. Oke, dia tutupin perzinaannya. Dia pikir istrinya nggak tahu. Dia pikir keluarganya nggak tahu. Boleh jadi jamaah, mereka sudah pada tahu. Sang istri tidak lagi enak melayani suaminya. Sang suami juga nggak nyaman ketika pulang ke rumahnya ngelihat kondisi istri. Seorang yang tidak menjaga Allah di luar rumah, dia akan penuh dengan kecemasan terhadap istrinya. Boleh. Na'udzubillah, istrinya berzina dengan supirnya. Karena kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di luar sana. Ini jaminan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda jamaah tentang orang beriman. Surga itu hanya buat orang beriman. Laisal mu'min, orang mukmin itu laisa bit-ta'an, bukan orang yang suka dia memaki, menyalah-nyalahkan, menuduh-nuduh, walal la'an, dan tidak suka melaknat, tidak suka mengutuk, walal fahish, omongannya nggak keji, walal badhi, nggak kotor omongan. Itu orang beriman. Dan buat para wanita, ingat ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghuni neraka, ternyata kebanyakan wanita, salah satu sebabnya yukthirnal la'n, wanita itu banyak melaknat, omongannya pedas, menyakiti. Maka tolong dijaga. Baik. Kemudian sifat yang perlu diadakan juga di rumah kita adalah sifat menerima, qanaah. Karena penghuni surga itu qanaah. Ketika penghuni surga sudah di surga, sebagaimana diriwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al jannah, ketika penghuni surga sudah masuk surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, kalian ingin sesuatu tambahan dari aku? Tuh, Allah mau memberikan tambahan, menawarkan tambahan kepada penghuni surga. Apa kata penghuni surga? Ya Allah, alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga ya Allah? Ini yang diingat, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa tunajjina minan nar, engkau selamatkan kami dari api neraka. Iya, kata dia. Maksud mereka, udah cukup ya Allah, ini sudah nikmat yang besar sekali ya Pak. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Fayakshiful hijab, di situ tambahan dari Allah, dibuka hijab antara Allah dengan penghuni surga, dan mereka dikasih nikmat yang lebih agung daripada nikmat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirkan qanaah di diri kita.